Mengapa sungai di negara maju lebih bersih? Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube Pandangan Unik. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengapa sungai di negara maju cenderung lebih bersih daripada di negara berkembang. Kita akan melakukan analisis perbandingan untuk memahami faktor-faktor utama yang berkontribusi pada kebersihan sungai di negara-negara maju. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Infrastruktur dan teknologi. Salah satu faktor utama yang membedakan kebersihan sungai di negara maju adalah infrastruktur pengolahan limbah yang canggih dan sistem teknologi yang lebih maju. Negara-negara maju telah menginvestasikan dana dan sumber daya yang signifikan dalam membangun dan memelihara infrastruktur pengolahan air limbah yang kompleks dan efisien. Teknologi seperti instalasi pengolahan limbah modern mampu menghilangkan berbagai kontaminan seperti zat kimia berbahaya, logam berat, dan mikroorganisme patogen. Proses filtrasi dan pengolahan lainnya digunakan untuk membersihkan limbah sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan. Teknologi ini sangat membantu dalam mengurangi pencemaran air sungai dengan limbah yang tidak terkontrol. Kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan yang lebih tinggi di negara maju adalah hasil dari pendidikan, kampanye, dan informasi yang tersedia untuk masyarakat. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan di negara-negara ini seringkali memasukkan kurikulum yang menyoroti isu lingkungan, menjelaskan dampak pencemaran sungai, dan mengajarkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegahnya. Selain itu, ada banyak organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat yang gencar melakukan kampanye kesadaran lingkungan, termasuk aksi pembersihan sungai dan pantai. Semua ini berkontribusi dalam mengubah pola pikir masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan sungai. Regulasi yang ketat. Salah satu elemen yang paling penting dalam menjaga kebersihan sungai di negara maju adalah regulasi lingkungan yang ketat. Pemerintah negara-negara ini menerapkan undang-undang yang ketat terkait pembuangan limbah, emisi industri, dan perlindungan lingkungan secara umum. Regulasi ini mencakup batasan yang jelas terkait jenis limbah yang dapat dibuang ke sungai, jumlah zat kimia yang boleh dilepaskan, serta metode yang harus digunakan untuk memproses limbah sebelum dibuang. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius, termasuk denda besar atau tuntutan hukum. Pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan di negara maju lebih komprehensif dan terintegrasi dalam sistem pendidikan. Kurikulum sekolah mencakup materi tentang ekologi, sumber daya alam, dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Melalui pendidikan, siswa diajarkan cara mengenali tanda-tanda pencemaran sungai, memahami dampaknya, dan merencanakan tindakan pencegahan. Ini menciptakan generasi yang lebih sadar dan terampil dalam menjaga kebersihan sungai. Investasi dalam penelitian lingkungan. Investasi dalam penelitian lingkungan memainkan peran penting dalam pengelolaan sungai yang bersih. Penelitian ilmiah membantu mengidentifikasi masalah yang ada dan potensi risiko yang mungkin muncul. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini membantu pemerintah dan lembaga lingkungan merancang kebijakan yang lebih efektif dan berdasarkan bukti. Keterbukaan terhadap inovasi. Negara maju seringkali terbuka terhadap inovasi dalam bidang lingkungan. Mereka mencari cara baru untuk mengatasi tantangan yang ada. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi baru untuk mengukur kualitas air, metode pengelolaan limbah yang lebih efisien, atau pendekatan berbasis ekologi untuk memulihkan sungai yang tercemar. Keterbukaan ini memungkinkan adopsi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengaplikasikan faktor-faktor ini, kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menjaga kebersihan sungai di negara maju. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk berbagi pandangan Anda di komentar di bawah dan berlangganan saluran kami, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik seputar lingkungan dan keberlanjutan. Sampai jumpa pada pembahasan topik yang lain, agar kita semakin tahu dan berwawasan.